Bangkit. Oke, kita coba. Radio Gawang Indonesia bersama sejarah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, cek suara berarti terdengar ya? Kedengeran. Baik, terima kasih. Kemudian file juga sudah muncul di layar teman-teman. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari yang luar biasa sejuk ya, karena kebetulan saya ada di ruang host milik Rumah Sakit RSUD Koja. Pendinginnya langsung dari sentral, jadi dingin. Dan mudah-mudahan di tempat Anda semua juga suasananya sejuk, paling tidak hati dan perasaan Anda. Apapun yang terjadi, amin. Ketika hati dan perasaan Anda sejuk, insya Allah maka kenyamanan dan kedamaian yang akan Anda dapatkan. Session kali ini adalah session yang ketiga, dan waktunya adalah waktu yang paling menantang bagi presenter manapun. Presenter kelas dunia sekalipun, ini tantangannya sangat dahsyat. Ini jam-jam yang ketika kawan-kawan baru saja istirahat, kemudian makan siang, ini sangat menantang bagi saya untuk bisa teman-teman tetap tune in dan memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Tetapi saya ingin pastikan bahwa yang hari ini telah hadir ada di sini adalah orang-orang yang beruntung. Saya nyatakan beruntung karena saya akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana supaya kita tetap fight, tegar, kemudian sehat, kuat, selamat, sehingga bisa memberikan terbaik dalam harus tegar. Teman-teman mungkin sudah pernah ada yang lihat video ini? Ya, udah lihat. Sudah lihat ya? Ini lucu ini. Fenomena luar biasa. Coronavirus. Oh, udah pernah lihat ini, nonton sama Hesa. Hesa ini nonton terus nih. Udah ya? Luar biasa ini. Itik saja ketika dinyatakan ada coronavirus, mereka menyelamatkan diri itu. Tuh. Sampai bersih, semuanya masuk ke dalam kandang. Nah, kita semua sebagai insan yang memiliki akal juga budi, tentu harus lebih hebat dari sekedar itik tadi ya, yang hanya diberitahu awas ada coronavirus langsung masuk. Apalagi kita sebagai manusia ya. Tetapi fakta di lapangan, bagaimana yang terjadi di tempat-tempat layanan publik masih berkerumun, yaitu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan keteladanan ya. Jadi bukan kemudian kita menggerutu atau mengeluh, tapi sekali lagi ini adalah tantangan bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan untuk kita sadarkan. Karena bagaimanapun pula ini adalah lawan kita bersama corona ini, sehingga harus kita lumpuhkan secara bersama-sama juga. Nah, saya akan memulai dari materi ini, kisah tentang Nick Fishman. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Ini saya dapatkan dari sebuah artikel di buku The Success Principle yang ditulis oleh Jack Canfield. Belum. Ya, diceritakan Nick Fishman ini adalah seorang pekerja yang ulet, gigih, ambisius, pekerja keras, yang sehari-harinya memeriksa rel kereta. Suatu hari, diinformasikan kepada para karyawan seluruh perkereta-apian, Anda pulang lebih cepat 1 jam, karena mandornya sedang ulang tahun, sehingga Anda diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun dengan mandor. Nah, ketika itu, Nick Fishman sedang memeriksa gerbong terakhir. Tetapi entah kenapa, tiba-tiba dia terkunci. Gerbongnya, ya ada di dalam gerbong. Dan naasnya ternyata
Gerbong yang ia ada di dalamnya itu adalah gerbong mesin dingin. Akhirnya muncul kepanikan. Nick Fishman hanya gedor-gedor pintu sekuat tenaga. Tolong, gitu kan. Masih tidak ada yang mendengar. Kemudian dia benturkan kepalanya. Tidak. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Karena umumnya teman-temannya buru-buru pulang. Karena ini adalah kesempatan 1 jam pulang lebih cepat. Akhirnya, kepala yang ia benturkan mulai keluar darah, tangan memar-memar, dia lunglai. Dan logikanya mulai berpikir, ini mesin dingin. Lama-lama saya makin menggigil. Ini rasanya kok sudah ada di suhu 0 derajat, pelan-pelan menjadi minus. Akhirnya dia mencari pisau dan akhirnya dia goreskan pisau pada papan kayu. Ia pesankan kepada orang yang nanti melakukannya. Saya merasa dingin sekali, badan membeku, dan kalau ini adalah tidur, ini adalah tidur saya terakhir. Sampai pada kemudian keesokan harinya, petugas kereta api yang lain membuka gerbong itu, dan betapa kagetnya, karena ternyata ada mayat yang diketahui adalah Nick Fishman. Tetapi sesungguhnya gerbong tersebut ternyata mesin pendinginnya rusak. Sehingga suhunya nggak minus. Dan ada sirkulasi udara yang mestinya bisa bertahan untuk hidup. Lantas kenapa ini bisa terjadi? Setelah diautopsi, ternyata dinyatakan bahwa Nick ini meninggal karena kedinginan. Padahal kondisinya nggak dingin. Ini dia. Rahasianya adalah karena pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, ia meyakini bahwa ini adalah gerbong yang ada mesin pendinginnya, dia merasa dingin dan benar-benar dingin. Padahal faktanya sebenarnya tidak. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah yang singkat ini, betapa ketika pandemi ini telah menimpa kita, tidak sedikit kita yang sebenarnya dalam kondisi sehat, tetapi begitu mendengar temannya, teman dekat kita ada yang terpapar, kok rasanya kita juga ikut nyesek gitu. Bahkan yang lebih tragis, ada yang merasa seolah-olah nafasnya udah susah gitu. Kematian seolah-olah mengancam. Tapi begitu di swab, di PCR, ternyata negatif. Nah, saya pikir ini bukan 1-2 orang, ini banyak orang. Terlebih kita sebagai tenaga kesehatan yang interaksinya ada di wilayah yang sebutlah misalnya ini adalah zona merah. Artinya apa? Tempat ketika pasien-pasien COVID yang sedang dipulihkan ada di sana. Dan nanti kita bisa sharing ya dengan kawan-kawan yang lain. Yang pasti saya mendapatkan materi yang saya sampaikan ini merupakan kompilasi dari pengalaman teman-teman ketika memberikan pelayanan. Jadi wabah virus ini dapat memicu ketegangan, ya stres bagi banyak orang. Dan menurut kajiannya, dokter serta tenaga kesehatan lain, di dalamnya adalah radiografer yang membantu penanganan COVID, termasuk kelompok yang lebih tinggi terhadap stres akibat krisis ini. Kalau nggak salah tadi Pak Arul juga menyampaikan hal yang sama. Ini beberapa studi yang ada. Jadi petugas kesehatan itu mengalami distress. Distress itu adalah stres yang dampaknya negatif. Karena stres juga ada yang positif ya, eustress. Nah kalau ini adalah distress. Itu 72%. Kemudian ada yang depresi ya, sampai putus asa itu 50%. Kemudian ansietas itu apa? Kecemasan yang berlebihan 45%. Dan insomnia ini sulit tidur ya 34%, di mana gejala lebih berat timbul pada mereka dengan yang kontak lama yang ditugaskan di kawasan pasien-pasien COVID yang waktunya sangat lama. Dari temuan ini menyoroti betapa pentingnya kita untuk menangani distress yang dialami oleh kita semua ya, tenaga kesehatan
di dalamnya adalah radiografer. Nah, ini beberapa kumpulan yang saya dapatkan, juga laporan dari teman-teman. Secara biologis, ada yang bekerja terlalu lama. Ini bagi radiografer yang tidak punya tim, mau tidak mau dia terus yang kerja. Ya, jadi ketika kita bicara radiografer, ini sangat kompleks ya. Jadi jangan membayangkan bahwa radiografer di tempat kerja itu sama dengan yang tempat Anda bekerja. Sangat beragam, tergantung kelas rumah sakitnya, tergantung modalitas layanannya, tergantung lokasinya ada di daerah mana, itu berbeda-beda. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulannya. Tidak ada yang bekerja terlalu lama, ini secara biologis melelahkan. Kemudian jam kerja tidak teratur, lagi-lagi ini yang keterbatasan SDM-nya. Maka kadang tidak teratur, dikit-dikit ditelepon suruh hadir. Harusnya jam istirahat masih juga dihubungi. Akhirnya dapatnya makan kita juga tidak teratur, atau bahkan kalaupun makan tapi gizinya tidak seimbang. Kemudian bisa menimbulkan juga dehidrasi ya. Teman-teman yang menggunakan hazmat itu kan biasanya kesulitan ketika mau minum, akhirnya menahan diri, atau karena sibuknya pasien banyak juga lupa minum, akhirnya timbul dehidrasi. Dan tidak sempat olahraga, kemudian kurang tidur, atau sekalinya ada kesempatan tidur, nggak bisa tidur. Ini tinjauan dari sisi biologis. Kemudian secara psikologis bagaimana? Kita semua mengalami yang namanya takut terhadap penularan. Siapapun dia ya. Sehingga kita ada kekhawatiran, rasa cemas, kemudian stres yang sangat tinggi, gejala depresi tadi seperti yang disampaikan, termasuk psikosomatis. Nah, psikosomatis ini adalah gejala yang ia rasakan seolah-olah terpapar, padahal sesungguhnya tidak ya. Kemudian pikirkan kondisi keluarga. Kita kalau habis pulang kerja suka khawatir. Jangan-jangan di tubuh kita ada virusnya, kemudian begitu nyampe rumah menularkan ke anak dan istri kita. Kita suka khawatir itu. Kemudian merasa tidak kompeten karena stres yang tinggi, merasa tidak kompeten, selalu gagal dalam mengambil foto-foto ronsen. Ini secara sosialnya. Lingkungan kerja yang menekan, kemudian peraturan di tempat kerja yang sulit diikuti, ini di kasus-kasus tertentu ya, tidak semuanya mengalami hal yang sama. Kemudian ketiadaan alat yang memadai untuk bekerja, misalnya mobil X-ray-nya alhamdulillah ada gitu, tetapi kasetnya tidak diberi fasilitas untuk sampul plastiknya nggak ada misalnya, itu hal sepele tapi itu cukup mengganggu bagi kita ya, atau yang lain. Anda nanti bisa menyesuaikan. Terlebih ketiadaan ABD seperti pada saat awal-awal di bulan Maret April itu sungguh sangat mengganggu ya fokus kita dalam memberikan pelayanan. Kemudian masalah hubungan sosial di internal tempat kerja kita, termasuk juga hubungan sosial di lingkungan. Ada satu kasus yang sampai ke saya pada bulan Agustus atau Juli Agustus itu kan pada awal-awal ada new normal. Beberapa sekolah ada yang mulai sistem shifting, jadi udah masuk tapi di shift gitu. Tetapi ada sekolah yang kemudian begitu tahu bahwa seorang anak, bapak atau ibunya kerja di rumah sakit, nggak disertakan dalam kegiatan shifting ini. Anaknya mengeluh kepada ibunya, ibu saya nggak boleh ikut karena ibu kerja di rumah sakit. Jadi semacam ini juga menjadi PR bagi kita yang kerja di rumah sakit ya. Perlu mampu mengkomunikasikan dan meyakinkan pihak sekolah. Ini kejadiannya waktu awal-awal di new normal. Kemudian stigma masyarakat ini juga pada awal-awal di Maret April, seperti kasus tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Persahabatan itu menjadi berita yang viral ya, bagaimana ia ditolak untuk tinggal di kos-kosannya walaupun sudah bayar. Sampai kemudian alhamdulillah manajemen memfasilitasi hotel ya. Dan kita sudah hampir 1 tahun, ya kita sudah juga banyak belajar dari kasus-kasus yang ada. Nah, inilah pada akhirnya tenaga kesehatan mengalami burnout ya. Burnout itu semacam kelelahan bukan saja fisik, tetapi juga mentalnya, pikirannya. Nah, ini beberapa tanda-tanda seperti tadi sudah diurai secara rinci, kemudian yang mengalami sedih, depresi, apatis, mudah frustasi, gampang menyalahkan orang lain, kurangnya perasaan, muncul, kemudian mengalami diskoneksi dengan orang lain, dia ingin menyendiri saja gitu, tidak mau ngobrol,
dan perawatan diri yang buruk. Maksudnya dia nggak peduli dengan dirinya gitu. Letih, lelah, walah, serta merasa gagal, bisa membantu orang lain, kemudian dia tiba-tiba merokoknya semakin banyak, atau malah kemudian ke alkohol dan sebagainya. Ini tanda-tanda ketika seseorang mengalami burnout. Kemudian satu lagi yang juga sangat serius adalah tanda stres traumatik sekunder ya. Mungkin teman-teman juga mengalami khawatir yang berlebihan, kemudian mudah terkejut gitu ya ketika dapat berita seolah-olah saya yang terjadi, padahal itu cuma informasi dan itu adalah pihak luar kita. Jantung bisa berdebar, mimpi buruk, ya itu semua adalah bagian dari dampak secara psikis ya. Nah, bagaimana teknik merawat diri sendiri? Batasi jam kerja tidak lebih dari satu shiftnya 12 jam, idealnya 8 jam. Kemudian yang kedua, bekerja dalam tim dan batasi jumlah waktu bekerja seperti yang tadi disampaikan di atas. Kemudian Anda bisa melakukan curhat melalui buku harian, buku catatan, sehingga terlampiaskan. Apalagi bagi teman-teman yang enggan untuk diskusi dengan kawan. Jangan lupa bicarakan juga dengan keluarga, sampaikan Anda akan pulang jam berapa, dinas berapa lama, karena tidak semuanya sesuai shift ya, kadang ada yang bisa long shift. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan para pihak. Kemudian lakukan teknik pernapasan dan relaksasi. Nah, nanti di akhir dari sesi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan relaksasi bersama ya, waktunya sebentar, cuma 10 menit. Ini saya coba saja teknik untuk merawat diri, teman-teman nanti bisa baca ya. Pertahanan pola makan. Jadi kita harus disiplin diri. Kemudian ketahui bahwa diperbolehkan untuk berkata tidak dan memberi batasan. Ini maksudnya adalah ketika kita menganggap ada sesuatu keganjilan, maka harus berani berkata tidak kepada manajemen. Tentu dengan komunikasi yang baik dan disertai dengan argumentasi yang kuat. Tetapi jangan kemudian kita pasrah hantam kromo tanpa memperhatikan kehati-hatian kita. Maksudnya begitu. Hindari atau batasi konsumsi kafein dan alkohol ya. Ini beberapa hal yang merupakan juga antisipasi yang harus kita lakukan. Teman-teman sekalian, kita perlu mendapatkan dukungan dari anggota tim, dari tim kerja kita. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super tim. Ya. Jadi kita bangun tim supaya lebih harmoni, kita saling memahami, dan kita bisa bekerja sama. Oke, kita lanjutkan saja. Sehingga kita saling berkomunikasi ya, agar semua saya, Anda, kita semua merasa aman dan nyaman dalam bekerja.